Jadi yang dimaksud sahabat Nabi SAW Ibnu Mas'ud dan Abu Mas'ud ketika menafsirkan al-jamaah dengan yang paling banyak jumlahnya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa mereka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena mengikuti Nabi SAW dan sahabat. Jadi sama penafsirannya. Penafsiran yang ketiga dari Umar bin Abdul Aziz itu sudah jelas. Sahabat Rasulullah SAW. Inilah jamaah sekalian, makna al-jamaah yang pertama. Mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Berdasarkan dua hadis. Dan dua-duanya adalah hadis yang berbicara tentang perpecahan umat dan satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Hadis yang pertama adalah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73." Sesungguhnya agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Agama Islam atau umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 di neraka dan 1 di surga. Wahiyal jamaah. 1 itu kata Rasulullah SAW adalah al-jamaah. Ini hadis yang pertama. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim dan yang lainnya. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh At-Tirmidzi menafsirkan hadis yang pertama. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Kata Nabi SAW, "Wa taftariqu ummati ala 73 millah, kulluhum finnar illa millatan wahidah." Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1 golongan atau 1 ajaran. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, siapa 1 golongan itu ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW bersabda, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi jelas. Dengan 2 hadis ini kita pun paham. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu jelaslah penafsiran yang keempat itu bertentangan dengan dalil. Karena penafsiran yang keempat itu tadi apa? Seluruh umat Islam. Padahal Nabi SAW mengatakan enggak semua umat Islam, hanya 1 yang al-jamaah. Jadi penafsiran yang keempat itu tidak benar. Kemudian jemaah sekalian, makna yang kedua, makna al-jamaah yang kedua adalah penafsiran yang kelima, yaitu pemerintah kaum muslimin. Pemerintah muslim. Inilah makna al-jamaah yang kedua. Apabila kita dapati dalam ayat dan hadis atau dalam ucapan salaf, makna al-jamaah yang kedua adalah pemerintah kaum muslimin. Maka siapa yang mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, tidak memberontak, tidak berusaha melengsarkan pemerintah kaum muslimin, berarti dia pengikut al-jamaah, pengikut jalan kebenaran, pengikut jalan kebenaran dan selamat dari kesesatan. Dalilnya apa jemaah sekalian? Sangat banyak hadisnya, di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinnya atau pemerintahnya, hendaklah dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri, maksudnya memberontak kepada al-jamaah, maksudnya kepada pemerintah, sejengkal saja,
kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Perhatikan hadis ini, jelas. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah pemerintah. Karena jelas konteks pembicaraan hadis ini tentang pemimpin yang melakukan kemungkaran. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk sabar dan melarang kita memberontak. Tentu yang dimaksud memberontak terhadap kepemimpinannya atau pemerintahannya. Nabi SAW menyebut pemerintahannya dengan al-jamaah. Jadi hadis ini adalah dalil yang dimaksud dengan al-jamaah adalah pemerintah kaum muslimin. Oleh karena itu ulama Islam sampai pada kata sepakat haram hukumnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin walaupun zalim. Selama mereka masih muslim, haram hukumnya memberontak walaupun mereka zalim. Itu sepakat ulama ahlus sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Muslim. Beliau mengatakan, ajma'a ahlus sunnah ala annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Ahlus sunnah sepakat, tidak boleh dilengsarkan seorang pemimpin karena kefasikan, yaitu dosa-dosa besar yang tidak sampai tingkat kekafiran, termasuk kezaliman, korupsi, dan lain-lain. Ini sepakat ulama ahlus sunnati wal jamaah berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, diantaranya hadis ini. Maka siapa yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin atau berusaha melengsarkan, dia keluar dari al-jamaah dan masuk ke dalam golongan-golongan yang sesat. Di antaranya golongan khawarij. Kenapa mereka disebut khawarij? Karena mereka punya bid'ah al-khuruj. Makanya mereka disebut khawarij. Khawarij itu kalau kita terjemahkan maknanya adalah pemberontak. Kepada siapa mereka memberontak? Apakah kepada pemerintah yang adil? Tidak. Kalau pemerintah mereka yakini adil, mereka nggak akan berontak. Sama saja dengan ahlus sunnah, nggak ada bedanya. Kalau mereka lihat, menurut mereka pemerintahnya tidak adil, barulah mereka berontak. Itulah namanya khawarij. Dan jemaah sekalian, perlu saya ingatkan kembali, larangan memberontak ini bukan bermakna setuju dengan kezaliman, tetapi untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Ini harus dipahami. Karena banyak orang sulit memahami. Dia nggak ngerti. Karena dia otaknya pendek, akalnya pendek. Dia tidak memandang jauh ke depan. Dia tidak melihat permasalahan dengan tenang. Emosi yang dia ikuti. Pemerintah zalim harus kita lawan, harus kita jatuhkan. Emosi. Dia tidak memandang jauh ke depan apa akibat dari perbuatannya. Yaitu akan muncul kezaliman atau kemudaratan yang lebih besar. Di antaranya apa? Hilangnya nyawa seorang muslim atau hilangnya nikmat keamanan. Dan jemaah sekalian, ini bukan teori. Ini sudah fakta nyata. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, sampai di zaman beliau, tahun 700-an, tidak ada satupun pemberontakan kecuali mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Betul ada maslahatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Seorang muslim harus cerdas. Jangan memandang dengan emosi. Pandang dengan akal sehat. Dengan tuntunan syariat. Apa akibat dari perbuatan kita? Apakah akan muncul kemaslahatan atau malah mudarat yang lebih besar? Tapi orang-orang yang nggak ngerti, akalnya pendek, mereka bilang, kalau begitu kalian kaki tangan penguasa zalim. Bukan begitu maknanya jemaah sekalian. Tidak boleh kita menjadi kaki tangan penguasa zalim disuruh berbuat zalim atau membenarkan kedustaan dan kezaliman.
Nggak boleh, itu dosa besar juga. Tetapi bukan bermakna kita kemudian berusaha melengsarkan dia, memberontak kepadanya, tidak. Namun memberikan nasihat yang baik dan mendoakan semoga dapat hidayah. Jadi ini makna al-jamaah yang kedua, yang kita tidak boleh keluar daripadanya. Barang siapa yang keluar daripadanya, berarti dia keluar dari jalan kebenaran, mengikuti jalan golongan-golongan yang menyimpang, yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat, serta tidak berusaha memberontak atau melengsarkan pemerintah muslim yang sedang berkuasa walaupun dia zalim, tetapi memberikan nasihat dengan baik dan mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah. Nah, jemaah sekalian, oleh karena itu ini sekaligus menjelaskan kesalahpahaman golongan yang kedua. Tadi saya sudah sebutkan kesalahpahaman golongan yang pertama. Mereka mengira al-jamaah itu apa? Kebanyakan orang, kebanyakan umat Islam. Jadi yang tampil beda menurut mereka sesat. Kebanyakan umat Islam itulah menurut mereka ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini salah paham. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, lebih salah lagi, seluruh umat Islam. Nah sekarang golongan yang ketiga yang salah paham terhadap makna al-jamaah, yaitu golongan-golongan Islam kontemporer seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan pengikut-pengikut mereka. Ya. Di berbagai negeri banyak pengikut mereka, cuma namanya berbeda-beda. Mereka mengira al-jamaah itu adalah bikin organisasi. Bikin organisasi. Buat kelompok. Makanya kalau kita baca sebagian organisasi di negeri ini, di anggaran dasar mereka tertulis, mengapa buat organisasi? Karena syariat menyuruh kita berjamaah. Seperti salah satu organisasi di Makassar, pusatnya. Nggak tahu anggaran dasarnya sudah dirubah belum. Jadi, ini salah paham terhadap makna al-jamaah. Sehingga akhirnya apa? Orang yang masuk ke organisasi mereka lebih cinta kepadanya. Bahkan walaupun orang itu memiliki pemahaman yang menyimpang, akidah yang sesat. Atau orang yang setuju dengan organisasi mereka, walaupun dia menyimpang, mereka lebih cinta kepadanya. Daripada orang-orang yang memiliki akidah yang benar, yang mengikuti ahlus sunnah, yang tidak masuk dalam organisasi mereka dan tidak setuju organisasi mereka. Jadi, gara-gara salah paham makna al-jamaah, kemudian muncul kesalahpahaman berikutnya, yaitu mereka mengira al-jamaah itu bikin organisasi, mereka buatlah organisasi, lalu mereka membangun al-wala wal bara di atas organisasi tersebut. Maka rusak al-wala wal bara-nya. Bukan semata-mata karena Islam, bukan semata-mata karena Allah, tapi karena kelompok atau jamaah mereka atau organisasi mereka. Ada lagi yang lebih parah. Seperti sebuah kelompok yang pusatnya di Kediri. Itu lebih parah lagi. Yang keluar dari al-jamaah mereka, mereka kafirkan. Mereka anggap kafir. Dan kalau ada orang tuanya masih di jamaah itu, masih di organisasi itu, kemudian anaknya keluar, atau menantunya keluar, anaknya disuruh cerai. Sampai segitu karena sudah kafir. Jadi ini contoh dari kesalahan al-jamaah, kemudian kesesatannya berkembang dan terus berkembang sampai pada tingkat pengkafiran. Dan mereka kemudian lebih taat kepada keputusan organisasi daripada keputusan negara. Ini yang terjadi.
pada sebagian organisasi, termasuk sebagian partai yang mengaku partai Islam. Mereka menganggap ulil amri adalah pemimpin organisasi. Kadang mereka buat istilah, mereka bilang misalkan nomor 1 datang. Bukan maksudnya pemimpin negara, tapi pemimpin organisasi mereka. Dia lebih mereka taati daripada pemimpin negara. Jadi mereka sudah seperti membuat negara di dalam negara. Membuat negara di dalam negara. Dulu ada, mungkin sekarang sudah nggak pernah kedengaran lagi. Namanya Negara Islam Impian. Disingkat jadi NII, sudah nggak pernah kedengaran lagi. Jadi sampai pada tingkat pengkafiran dan rusak al-wala' wal bara'. Jadi ini semua salah paham makna al-jamaah. Jamaah itu bukan membuat organisasi atau membuat forum, gabungan organisasi, atau membuat kegiatan bersama, aksi bersama, kumpul bersama. Bukan itu makna al-jamaah. Tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan dan mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan al-jamaah. Ini penting sekali kita pahami karena Nabi SAW mengabarkan dalam hadis ini bahwa ini adalah jalan kebenaran yang harus kita ikuti agar selamat dari kesesatan. Baik.